Matius 9 ayat 16, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah ayat yang sama yang pernah saya ambil dalam video kemarin yang terakhir tentang bagaimana anggur dan kirbat kantong kulit gitu ya. Dan itu menjadi satu peristiwa bagaimana pada waktu itu Yesus berbicara kepada saat murid-murid Yohanes bertanya kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa gitu ya. Dan kemudian Yesus memberikan dua buah ilustrasi. Yang pertama tentang kain yang belum susut yang kemudian ditambal pada kain lama dan kemudian mengakibatkan koyaknya lebih besar. Dan yang kedua tentang anggur yang ditaruh pada anggur baru ditaruh pada kantung anggur yang baru dan anggur lama ditaruh pada kantung anggur yang lama. Dan mengenai anggur dan kantong kulit ini saya pernah jelaskan di video yang terakhir. Nah, pada video ini saya ingin melengkapinya dengan ilustrasi yang pertama yang Yesus gambarkan tentang bagaimana seorang yang mempunyai baju yang sudah koyak dan kemudian ditambal dengan baju yang baru dengan kain yang baru. Dan di sana digambarkan bahwa kain yang baru itu kain yang belum susut. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang bagaimana mungkin ada orang yang menambal baju yang lama dengan kain baru yang belum susut. Karena kalau kain baru yang belum susut ditambal, maka kain itu akhirnya menyusut dan mengakibatkan koyak pada baju yang lama tadi malah semakin besar. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang ingin kita sama-sama lihat pada video ini. Bahwa ini menjadi ilustrasi yang pertama sebenarnya Yesus gambarkan berkenaan dengan hal berpuasa tadi. Gitu ya. Kalau kita bandingkan cerita tadi dengan yang di Markus kurang lebih sama, tetapi yang di Lukas sekali lagi berbeda, sama seperti anggur. Kalau yang di Lukas ada penekanan bahwa orang yang pernah mengecap anggur yang tua, pasti dia tidak akan mau mengecap anggur yang baru. Bahkan dia berkata bahwa anggur yang tua itu baik. Gitu ya. Begitu juga halnya dengan perumpamaan tentang secarik kain yang menambal baju yang sudah koyak tadi. Di Lukas ceritanya sedikit berbeda. Kita lihat dalam Lukas 5 ayat 36 dikatakan, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru. Di sana dijelaskan dengan jelas bahwa itu diambil dari baju yang baru. Sedangkan kalau yang di Matius atau dari Lukas dikatakan mengambil kain yang belum susut. Dan itu digambarkan bahwa itulah baju yang baru atau kain yang baru. Gitu ya. Untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu, gitu ya. Jadi di sini di Lukas dijelaskan bahwa itu menjadi sesuatu hal buah-buah jenis kain. Satu kain atau pakaian yang lama yang sudah koyak dan satu lagi adalah kain yang baru atau pakaian baru yang kemudian diambil secabik untuk menambal, gitu ya. Dan Yesus katakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena apa? Kain yang baru atau baju yang baru tadi kainnya itu belum susut, gitu ya. Kalau dia dipaksakan ditambal pada baju yang lama, maka baju yang baru tadi, penambal tadi, akan menyusut lebih cepat sehingga akhirnya malah robek pada baju yang lama menjadi semakin besar koyaknya kata firman Tuhan. Gitu ya. Di sini kita akan lihat sama-sama mengenai satu ilustrasi ini yang berbeda dengan tentang anggur, gitu ya. Kalau anggur di sana yang terakhir saya jelaskan bahwa di sini Yesus menggambarkan bahwa supaya terpelihara kedua-duanya. Anggur lama harus ditaruh pada kirbat yang lama, anggur baru harus ditaruh pada kirbat yang baru, supaya dua-duanya terpelihara. Dan itu memberi gambaran bahwa itu firman Tuhan yang menjadi sesuatu yang kita terima daripada Tuhan, menjadi suatu pewahyuan yang baru, dan juga menjadi sesuatu yang kita harus renungkan, sehingga dua-duanya terpelihara. Tetapi pada ilustrasi yang pertama tentang kain penambal tadi, malah di sini Yesus menggambarkan bahwa tidak boleh sampai terjadi dua-duanya. Harus memilih salah satu. Kalau baju yang baru tadi tetap robek, maka itu harus dibiarkan tetap robek. Atau kalau tidak, maka pilihlah baju yang baru atau kain yang baru tadi. Tidak boleh menggabungkan kain yang baru tadi ditambal pada baju yang lama. Gitu ya. Ada salah satu sifat pada masa kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Biasanya mereka kain itu terbuat dari beberapa bahan. Gitu ya. Bisa dari kulit binatang, itu yang paling umum. Bisa juga mereka membuat dari tenunan tumbuhan rami yang disebut dengan kain lenan atau linen, gitu ya. Dan tumbuhan rami ini bisa bermacam-macam sesuai dengan kualitasnya. Jadi bisa ada yang dibuat lenan yang lebih halus, bisa juga dibuat kain lenan yang lebih kasar. Dan biasanya kalau jubah atau baju-baju kebesaran
biasanya mereka akan menggunakan lenan ini gitu ya. Jadi itu sejenis tatanan dari tumbuhan rami gitu ya. Bahan yang ketiga yang biasa digunakan orang pada waktu itu adalah kain wol atau bulu domba gitu ya. Biasanya dipakai pada saat-saat musim dingin, mereka akan menggunakan bulu domba gitu ya, dan dibuatlah sejenis kain wol. Setidaknya ada 3 bahan yang biasa kurang gunakan pada zaman itu untuk dibuat menjadi kain gitu ya. Dan selalu dalam firman Tuhan tadi digambarkan bahwa kain yang baru itu punya satu sifat di mana dia belum menyusut. Jadi pada saat kain yang baru, benang yang baru dan kemudian dibuat kain, biasanya kondisinya masih belum menyusut. Pada saat berkali-kali dicuci, maka dia akan menyusut, gitu ya. Bentuknya dia akan semakin mengecil, gitu ya. Sehingga kalau ini ditambah pada baju yang lama, maka kain ini akan menyusut sehingga robek baju yang lama malah semakin parah, gitu ya. Beberapa hari kemarin pada waktu saya berkunjung rumah saudara-saudara saya, salah seorang kakak saya mempunyai pekerjaan dipercayakan untuk membuat mengelola sebuah pabrik tekstil gitu ya. Dan kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol dengan dia, bagaimana dia menjelaskan bagaimana pabriknya itu memproduksi benang gitu ya. Dan dia ngomong-ngomong tentang bagaimana banyak bahan-bahan kimia yang berhubungan dengan produksi benang. Karena benang saat ini tidak hanya dibuat dari hasil alam, tetapi dibuat secara sintetik dari bahan-bahan kimia. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa banyak sekali bahan-bahan kimia yang digunakan di sana. Membuat benang itu tidak berubah atau tidak menyusut. Ada juga bahan kimia yang membuat bobot benang itu menjadi lebih berat. Dan macam-macam. Gitu ya. Dan itu tidak terjadi pada masa perjanjian lama atau pada masa Alkitab. Sehingga pada masa Alkitab benang atau kain yang dibuat, dia semakin lama akan menyusut sampai satu bentuk tertentu dia akan diam. Gitu ya. Jadi pada saat dia dicuci berkali-kali maka dia akan menyusut, gitu ya. Dan di sini Yesus menggambarkan bahwa pakaian yang baru, baju yang baru itu tidak boleh dirobek demi menambal baju yang lama. Karena kalau baju yang baru dirobek untuk menambal baju yang lama, maka baju yang baru tadi akan menyusut. Akibatnya robekan pada baju yang lama semakin parah dan baju yang baru sendiri menjadi rusak karena kainnya diambil untuk menambal. Jelas aku, menjadi sesuatu hal bahwa apabila dua ini digabungkan, menjadi sesuatu yang merusak kedua-duanya. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang ini sangat berbeda dengan anggur. Kalau anggur tujuannya adalah supaya kedua-duanya terpelihara, baik anggur lama maupun anggur baru. Tetapi kalau kita bicara soal baju yang ditambal ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memilih salah satu. Kalau kamu mau tetap menggunakan baju yang lama, maka kamu menggunakan baju yang lama dengan ada robekan di sananya. Tidak bisa ditambal dengan baju yang baru. Atau kalau kamu mau menggunakan baju yang baru, maka tinggalkan baju yang lama. Seakan-akan seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, apa yang dimaksud dengan baju di sini atau pakaian atau kain yang dimaksud pada Yesus? Yesus katakan hal ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 2-4, di sini Paulus menggambarkan bahwa yang disebut dengan kain atau yang disebut dengan baju atau seringkali digambarkan seperti pakaian atau kemah, tempat kediaman kita, tempat tubuh kita dilindungi, itu menggambarkan sesuatu tentang manusia lama kita, tentang manusia tempat di mana roh kita berdiam. Gitu ya. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Paulus menggambarkan bahwa kita masih berada dalam tubuh dunia ini. Selama dalam kemah kita mengeluh, dikatakan seperti itu. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Ada tubuh rohani, maksudnya tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan. Gitu ya. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Jadi di sana Paulus menghubungkan antara kemah, yaitu tubuh jasmani kita, dan tubuh sorgawi atau tubuh kemuliaan, menjadi sesuatu bahwa itulah yang membuat kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Gitu ya. Di ayat yang keempat dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena apa? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Dan di sini Paulus juga mengajarkan bahwa kita mendapat banyak tekanan, kita mengeluh karena banyak hal. Karena apa? Kita mencoba mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Di sini Paulus juga menekankan bahwa kita harus memilih untuk memakai pakaian lama atau mau memakai pakaian baru.
Dan itu digambarkan seperti kemah dalam tubuh ini. Gitu ya. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Gitu ya. Dari ini semua saya ingin kita sama-sama melihat bahwa yang Yesus maksudkan dengan bagaimana seseorang tidak mungkin menambal baju tua yang robek dengan kain yang baru, itu menggambarkan tentang sesuatu hal bagaimana kehidupan lama kita di dalam dosa dan kehidupan baru kita setelah kita lahir baru. Kehidupan lama kita itu digambarkan seperti kain yang lama, seperti baju yang lama yang robek di sana. Gitu ya. Dan baju yang baru atau kain yang baru itu digambarkan seperti kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Dan ini menjadi sesuatu yang Yesus ajarkan bahwa kehidupan lama dan kehidupan baru menjadi sesuatu di mana kita tidak bisa menggabungkannya. Kita tidak bisa merobek baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang lama. Gitu ya. Kita tidak bisa berpikir atau bertindak masih seperti pada orang dunia, tetapi dengan mengambil beberapa hal dari kehidupan baru kita dan kita coba gabungkan. Maksud saya begini, gitu ya. Mungkin di antara kita yang dulu seorang yang pemarah, gitu ya. Pada saat dia bertobat, sifat pemarahnya tidak berubah, tetapi sekarang marahnya dengan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi pada dasarnya dia pemarah. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana dia merobek dari baju yang baru untuk menambal kepada baju yang lama. Dan Yesus katakan dengan begitu dua-duanya akan hancur. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tadi saya sudah bilang, ini membuat Anda dan saya harus memilih. Gitu ya. Kita tidak bisa hidup dengan kehidupan yang lama, sementara kita juga hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus pilih. Gitu ya. Apakah kita hendak mengenakan baju yang baru atau kita hendak mengenakan baju yang lama? Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya, dan itulah gambaran dari puasa. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ini topiknya berhubungan dengan puasa. Dan puasa adalah pada saat di mana orang menyadari kesalahannya, puasa adalah saat di mana orang merendahkan diri dan dia berbalik dari jalan-jalannya. Dia tidak lagi mengenakan baju yang lama. Puasa adalah proses di mana seseorang menanggalkan baju lamanya dan memilih menggunakan baju yang baru. Karena Yesus berkata bahwa tidak mungkin orang merobek baju yang baru dan menambalkannya pada baju yang lama. Gitu ya. Dan ini sesuatu yang Anda dan saya kita harus belajar, saudaraku. Pada peristiwa anggur, ini menjadi sesuatu bagaimana anggur baru dan anggur lama itu dua-duanya terpelihara baik. Anggur yang lama harus ditaruh pada kantung yang lama, anggur yang baru harus ditaruh pada kantung kulit yang baru, supaya dua-duanya terpelihara. Gitu ya. Dan itu menggambarkan sesuatu bahwa banyak hal dalam kehidupan kita, di mana kita menerima firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menyegarkan kita, tetapi di satu pihak kita juga merenungkannya, menaruhnya dalam hati, dan itu membuat semakin lama semakin manis. Gitu ya. Tetapi di pihak lain, Yesus juga menggambarkan tentang suatu pilihan. Bagaimana pada saat seseorang bertobat, dia tidak bisa menggabungkan kehidupan lama dia dengan kehidupan dia yang baru di dalam Tuhan. Gitu ya. Seorang yang tadi saya bilang seorang pemarah, atau seorang misalnya anggaplah seorang pemabuk, dia tidak bisa dari Senin sampai Jumat kemudian dia mabuk-mabukan, terus hari Sabtu dan Minggu kemudian dia ke gereja. Dan itu seperti orang yang merobek baju dari kain dari baju yang baru dan kemudian ditempelkannya pada menambal di kainnya baju yang lama. Dan itu merusak semuanya. Dan orang dituntut untuk memilih. Gitu ya. Dan itulah arti sebenarnya sebuah pertobatan. Pertobatan bicara bagaimana orang berbalik dari kehidupannya yang lama. Bagaimana orang sepenuhnya meninggalkan kehidupan yang lama dan dia hidup dengan kehidupan yang baru. Bukan mencoba menggabungkannya, gitu ya. Seorang yang dengan kehidupan lama, seorang yang mata keranjang, kemudian dia tidak bisa sekarang bertobat, kemudian dia ikut aktif di gereja, tetapi dia masih membiarkan pikirannya, matanya tentang sesuatu hal yang najis, dan dia coba gabungkan itu, dan itu merusak segala sesuatunya. Gitu ya. Seseorang yang bertobat dan menerima Tuhan, dia harus berbalik dan dia harus berubah 180 derajat dan dia menanggalkan kehidupannya yang lama, semua baju lama yang sudah robek itu ditinggalkannya semua dan dia mengenakan baju yang baru. Jelas, Saudaraku? Itulah yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 27, di sana Petrus mengatakan pada Yesus, "Kami sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Engkau. Apa yang kami terima?" Gitu ya. Dalam Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Gitu ya. Di sini Petrus mengerti bahwa untuk mengikut Yesus, dia harus meninggalkan segala sesuatu. Bukan berarti terus dia meninggalkan anak istrinya, bukan berarti terus dia meninggalkan keluarganya, tetapi hatinya
itu sepenuhnya berbalik dan mengikuti Yesus, tidak lagi terikat pada kehidupannya yang lama. Dan Yesus memberitahukan pada mereka, nanti pada hari kedatangan Tuhan mereka akan menerima berkali-kali lipat. Gitu ya. Hal yang sama kalau kita lihat dalam Lukas 9 ayat 61 sampai 62 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku telah mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Lanjutannya, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang telah siap untuk membajak, siap mengikut Yesus menjadi penjala manusia dan membajak banyak hati supaya berbalik pada Tuhan, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini maksud Yesus sama sekali bukan berarti orang tidak boleh berpamitan. Bukan berarti orang mengikut Yesus atau pergi ke gereja terus kabur dari rumah dan kemudian tidak berpamitan. Maksud Yesus bukan itu. Tetapi maksud Yesus adalah kalau orang memilih mengikuti Yesus, maka dia harus mengikut dengan sepenuh hati dan tidak lagi menoleh ke belakang. Itulah, tidak lagi mencoba merobek baju yang baru dan menempelkannya pada baju yang lama. Karena dengan demikian, semuanya akan terkoyak dan hancur berantakan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana dan saya harus memilih, saudaraku. Kalau kita memilih mengikuti Yesus, maka kita harus meninggalkan segala sesuatunya dan hati kita condong sepenuhnya pada Kristus. Gitu ya. Kita meninggalkan segenap kehidupan lama, kita meninggalkan setiap kepribadian yang lama, kita meninggalkan setiap cara pandang dan pola berpikir yang lama, kita meninggalkan mindset yang lama, dan kita mengenakan semua pikiran yang ada pada Kristus, dan kita menaruh firman Tuhan. Ada banyak orang yang saya sering jumpai, yang bagaimana mereka masih mempunyai prinsip-prinsip dunia, tentang sebuah kehidupan, tentang sebuah bentuk pergaulan, tentang sebuah kebijaksanaan, dan dia menggunakan prinsip-prinsip dunia. Dan itu seringkali dicoba digabungkan dengan firman Tuhan. Gitu ya. Dan ini seperti yang digambarkan tadi, bagaimana orang yang merobek baju yang baru dan menambalkannya. Prinsip dunia tidak pernah sama dengan prinsip dalam firman Tuhan. Hikmat Allah tidak pernah sama dengan hikmat dunia. Gitu ya. Dan kita tidak boleh menggabungkannya. Apabila kita memilih untuk mengikuti Yesus, maka kita harus meninggalkan itu semua dan dengan sepenuh hati mengikuti Yesus. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa mengikut aku tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan surga. Yesus membutuhkan komitmen penuh. Pengiringan kepada Yesus membutuhkan komitmen 100%, bukan setengah-setengah. Gitu ya. Dan itulah yang Yesus maksudkan. Dan itulah yang orang lakukan pada saat berpuasa. Gitu ya. Berpuasa sama sekali bukan sesuatu di mana kita menuntut apa yang kita mau supaya Tuhan penuhi. Tapi berpuasa bagaimana itu mengubah kita, bagaimana kita berbalik dari jalan-jalan kita. Dan itu bagaikan orang yang menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Jelas, saudaraku? Satu ayat dalam firman Tuhan yang menjadi satu teladan buat kita semua yang Paulus lakukan. Dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang di hadapanku. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu pelajaran buat Anda dan saya, gitu ya. Jadi melalui ilustrasi yang kedua atau yang pertama dalam firman Tuhan tentang hal berpuasa, kemarin saya juga jelaskan tentang anggur dan kantong kulit. Saya lengkapi dengan satu ilustrasi sebelumnya bagaimana Yesus mengajarkan tentang kain yang lama yang kemudian ditambal, kain yang baru yang ditambal pada baju lama yang robek. Dan itu menggambarkan bahwa seperti itulah Anda dan saya tidak boleh melakukannya. Kita tidak boleh menggabungkan kehidupan lama kita dengan kehidupan yang baru. Anda yang bertobat, mari berbalik dan jangan lagi berpikir seperti orang dunia. Kita yang sudah menerima Kristus, jangan lagi mengisi pikiran kita dengan hikmat-hikmat dunia. Tapi mari isi pikiran kita dengan hikmat daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Gitu ya. Pertobatan berarti perubahan 180 derajat pada seluruh kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita memutuskan, cara kita menilai sesuatu. Gitu ya. Ada orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan, tetapi selalu menilai segala sesuatu dengan cara negatif. Gitu ya. Dan dia tidak bisa meninggalkan itu semua. Dan ini menjadi sesuatu di mana Anda dan saya harus berubah. Dan itu adalah pilihan yang ada pada kita semua. Mari memilih untuk mengenakan baju yang baru dan tinggalkan baju yang lama. Jangan paksakan untuk merobek baju yang baru dan menambalkannya pada baju yang lama, karena semuanya akan hancur dan berantakan. Gitu ya. Dan barang siapa mengikut aku, Yesus katakan bahwa kalau dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Jelas tuh? Mari ikuti teladan seperti Paulus bahwa aku mengarahkan pandangku ke depan dan melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari mengejar tujuan. Jelas, saudaraku?
Mudah-mudahan ini menjadi pengertian buat kita semua dari video yang sederhana ini. Ini menjadi satu melengkapi apa sih pemberitaan yang kemarin saya sampaikan tentang anggur baru dan tentang khirbat. Jelas, Saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.